Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk belajar bersama dalam pembelajaran matematika kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap, yaitu relasi dan fungsi. Namun sebelumnya marilah kita awali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran matematika, relasi dan fungsi pada pertemuan kali ini. Pengertian dari relasi yaitu secara umum hubungan antar dua himpunan. Yaitu pada relasi dari himpunan A ke himpunan B, tiap anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan tepat satu atau lebih ke anggota himpunan B. Dan bahkan dapat terjadi anggota himpunan A tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi secara umum bahwa relasi adalah hubungan antar dua himpunan. Contoh dari relasi yaitu gemar makan. Yang kedua, faktor dari, dan yang ketiga adalah setengah dari. Menyatakan relasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Untuk yang pertama, yaitu diagram panah. Diagram panah dapat dinyatakan dalam kurva tertutup. Ini kurva tertutupnya. Dan anggota dari himpunan tersebut dinyatakan dalam bentuk notak. Itu dalam bentuk notak, ini titik, notak atau titik. Dan aturan relasi dinyatakan dengan arah tanda panah. Ya. Contohnya di sini adalah Dini, kemudian tanda panah ke bakso, punyai relasi atau hubungan gemar makan. Maka Dini gemar makan bakso. Kemudian Dani gemar makan mie, Dani gemar makan soto, Dina gemar makan timlo, dan Dina juga gemar makan soto. Yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Pasangan anggota himpunan A dari anggota himpunan B dapat dibuat himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Diawali dengan kurung kurawal buka, kemudian kurung buka X, Y. Ini bacanya sedemikian sehingga X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Contohnya tadi pada diagram panah. Maka penulisan dari himpunan pasangan berurutannya menjadi himpunan Dini berpasangan dengan bakso, maka Dini, bakso. Kemudian Dani gemar makan soto, maka dalam kurung penulisannya di situ Dani, soto. Kemudian antara anggota satu dan anggota lain dibatasi atau dengan tanda koma. Dani, mi. Nah, di sini seperti tadi yang terlihat pada diagram panah dapat kalian teruskan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu diagram kartesius. Diagram kartesius
bahwa anggota himpunan A, pada anggota himpunan A ini, yang terletak pada sumbu mendatar atau horizontal, dan anggota himpunan B terletak pada sumbu yang tegak atau vertikal. Kemudian relasinya dinyatakan dengan notak. Nih, tadi Dini gemar makan bakso, maka di sini Dini pada sumbu A, himpunan A, lurus dengan sumbu B yang bakso, maka di sini bertemu ini. Jadi perpotongan garis-garis sejajar sumbu yang menghubungkan titik tadi ini diberi notak. Maka Dini kemudian berjalan lurus ke atas, bertemu dengan bakso, maka titik fotonya di sini diberi notak. Demikian juga Dani. Nah, Dani menyukai atau gemar makan soto, maka di sini. Kemudian Dani juga gemar mie, maka Dani mempunyai dua notak pada diagram Kartesius. Demikian juga untuk Dina. Dina gemar makan soto. Kemudian Dina juga gemar timlo. Selanjutnya, untuk fungsi atau pemetaan, hubungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan relasi khusus. Merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, himpunan A, ya, tiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Kemudian pada himpunan A di sini ini dinamakan domain. Ya, himpunan A ini dinamakan domain atau daerah asal. Kemudian pada himpunan B ini dinamakan kodomain atau daerah kawan atau peta. Sedangkan anggota himpunan B ini, anggota himpunan B yang memiliki pasangan dari anggota himpunan A, maka dikatakan ring atau hasil. Nah, jadi hasilnya itu adalah yang mempunyai pasangan dari anggota himpunan A. Maka dapat ditulis atau hasilnya adalah untuk domain yaitu daerah asal yaitu anggota himpunan A. Nih, anggota himpunan A. Semua anggota himpunan A itu namanya domain. Kemudian semua anggota himpunan B ini adalah kodomain. Jadi domainnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Ini semuanya 1, 2, 3, 4. Dan kodomainnya adalah semua anggota himpunan B, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. Sedangkan ring, yaitu hasil, maka yang ada pada himpunan B yang mendapatkan pasangan dari anggota himpunan A. Jadi yang punya pasangan dari anggota himpunan A yaitu A, anggota himpunan A, kemudian B dan C. Untuk yang D tidak, karena tidak mendapatkan pasangan dari anggota himpunan A. Jadi ringnya adalah himpunan A, B, C. Selanjutnya, mari kita latihan soal nomor 1. Di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang merupakan fungsi? Yang manakah yang merupakan fungsi? Kita lihat pada anggota himpunan A. Punya anggota A, B, C, D, kemudian B, E, F, G, H, kemudian pada anggota himpunan A,
Ya, semuanya mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Maka karena setiap anggota A mempunyai anggota pasangan di B, maka untuk soal yang A adalah termasuk fungsi. Sedangkan pada soal yang B, kita lihat apakah setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di B? Ternyata tidak, ya. Jadi pada anggota himpunan A ini yang anggota D tidak punya pasangan di himpunan A. Demikian juga anggota himpunan A yaitu C mempunyai pasangan double atau 2 kali. Maka dikatakan ini bukan fungsi. Yang C, kita lihat. Anggota himpunan A-nya, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan pada anggota himpunan B. Nah, maka ini juga dikatakan fungsi. Jadi kalau anggota himpunan B tidak punya pasangan dari A, tidak apa-apa. Tapi pada anggota himpunan A harus setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di B. Yang nomor 2, di antara pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, tadi untuk anggota himpunan untuk soal A di sini setiap. Berarti A, F, B, E, C, F, D, G. Ya, jadi tidak ada yang untuk domainnya tidak ada yang sama. Nah, maka di sini domain yang tidak ada yang sama anggotanya yaitu pada soal nomor A ini domainnya 1, domainnya 2, kemudian 3 dan domainnya 3. Maka di sini domainnya ada yang mempunyai pasangan lebih dari 1. Maka untuk yang A ini bukan fungsi. Kita lihat yang B. Himpunan B1, B2, C3, C4. Ini juga bukan fungsi. Karena domainnya ada yang mempunyai pasangan lebih dari 1. Yaitu B punya pasangan 2 kali yaitu 1 dan 2. Dan C punya pasangan 2 kali juga. Dan yang C, kita lihat himpunan 0, B, 1, A, 2,3, 2, D, dan 3, D. Di sini domainnya tidak ada yang sama, yaitu 1, 0, 1, 2, 3. Kalau toh kodomainnya sama boleh, yang penting domainnya tidak boleh sama atau punya pasangan lebih dari 1. Maka untuk yang C ini adalah termasuk fungsi. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ini. Lengkapilah pada diagram panah di samping ini. Ya. Itu untuk himpunan A mempunyai anggota E, F, G, dan H. Sedangkan himpunan B mempunyai anggota 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat untuk anggota himpunan A tadi dikatakan domain. Semua anggota yang ada di dalam anggota himpunan A adalah domain. Maka domainnya adalah E, F, G, H. Jadi domainnya adalah semua anggota himpunan A, yaitu himpunan E, F. Di sini apa? F. Kemudian di sini apa? Yaitu G dan selanjutnya adalah H, ya. Kemudian untuk kodomain yaitu semua anggota himpunan B, yaitu himpunan 3, 4, kemudian di sini 5 dan 6, diisi sendiri oleh kalian ya. Kemudian ring adalah yang mempunyai pasangan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan dari A, E,
Nih, 3 mempunyai pasangan dari H. Maka adalah ringnya adalah 3. 4 mempunyai pasangan dari E. Maka 4 juga ring. Kemudian 4 juga punya pasangan dari G. Maka ring. Kemudian 5 juga punya pasangan dari F. Sedangkan 6 tidak mempunyai pasangan dari anggota himpunan A. Maka ringnya adalah 3, 4, dan 5. Ya, 3, 4, dan 5. Diisi sendiri ya. Berikutnya, banyaknya fungsi yang mungkin dari 2 himpunan. Kita perhatikan. Jika A adalah himpunan A dan B adalah himpunan 1, 2. Maka dikatakan NA, N-nya kecil, A-nya besar, itu membacanya banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya anggota himpunan A, yaitu ada 1. Kemudian NB, banyaknya anggota himpunan B ada 2, yaitu 1 dan 2. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari 2 himpunan. Yang pertama, dari himpunan A ke himpunan B. Nih, dari himpunan A ke himpunan B. A-nya adalah anggotanya A, B-nya anggotanya 1, 2, dan 2. Maka pemetaan atau fungsi yang mungkin yang pertama adalah A dipasangkan dengan 1. Atau yang satunya adalah A berpasangan dengan 2. Sehingga fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ada 2. Sedangkan kita membuat fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Ini himpunan. Ini mohon maaf terbalik ya. Ini harusnya di sini B ya. Di sini harusnya B, di sini harusnya A. Ya. Dari himpunan B ke himpunan A. Untuk himpunan B adalah 1, 2. Dan himpunan A-nya adalah anggotanya A. Ini mohon maaf terbalik ya. Di sini harusnya B, kemudian di sini harusnya A. Sehingga fungsi yang mungkin hanya ada 1, yaitu 1 dipasangkan dengan A dan 2 dipasangkan dengan A. Maka fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan 1. Selanjutnya korespondensi atau perkawanan 1-1. Dikatakan bahwa berkorespondensi 1-1 jika anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat 1 ke anggota himpunan B. Jadi dipasangkan dengan tepat 1 ke anggota himpunan B. Sehingga atau dengan demikian NA atau banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Contoh pada korespondensi 1-1. Ibu kota dari. Misalnya Jakarta ibu kota dari Indonesia. Yang kedua, presiden dari. Bendera dari. Jadi banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Tugas atau latihan. Nah, sekarang kita simak latihan soalnya atau tugasnya. Kita bahas bersama-sama. Yang nomor 1. A adalah himpunan huruf vokal dan B adalah himpunan 1, 2, 3. Tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A. Nah, nanti bisa dicoba oleh kalian banyaknya fungsi yang mungkin dengan cara seperti
ini ya, seperti yang tadi ini. Jadi dibuat nanti di situ anggota himpunan A-nya untuk huruf vokal, ya, untuk huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Ya, jadi huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Nanti dibuat seperti tadi contoh. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua itu diagram berikut manakah yang merupakan pemetaan. Tadi kalau pemetaan pada anggota domain, setiap anggota domain mempunyai pasangan di kodomain. Nah, ini yang B apakah pemetaan apa bukan, yang C dan yang D. Ibu ingatkan bahwa untuk fungsi atau pemetaan adalah setiap anggota domain mempunyai pasangan di kodomain. Kalau kodomain boleh punya pasangan, boleh tidak. Yang ketiga yaitu banyaknya anggota himpunan T sama dengan banyaknya anggota himpunan R sama dengan 4. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu tadi setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan di B. Maka dikatakan semua anggota banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Bisa untuk latihan soal di rumah. Dan selanjutnya notasi dan rumus fungsi. Misalkan fungsi dari himpunan A ke himpunan B disebut F. F-nya F kecil. Maka notasi yang digunakan adalah F, ini titik 2, A-nya A besar, tanda panah B. Cara membacanya adalah fungsi F memetakan, ini untuk bila X tanda panah Y, maka cara membacanya adalah fungsi F memetakan X ke Y. Sehingga rumus fungsinya adalah F, X, kemudian memetakan fungsi F memetakan X pada Y, jika dan hanya jika Y sama dengan Fx. X sebagai daerah asal, ini X-nya ini adalah sebagai daerah asal, dan Y sebagai ring atau hasil atau nilai fungsi dari fungsi tersebut. Contoh, fungsi F memetakan setiap X pada, Ibu ulangi, fungsi F memetakan setiap X anggota himpunan A ke AX dikurangi B. Maka notasinya ditulis menjadi F, itu F adalah fungsi, kemudian X memetakan ke AX dikurangi B. Maka rumusnya menjadi Fx sama dengan AX dikurangi B. Berarti mensubstitusikan nilai X ke rumus fungsi. Mensubstitusikan nilai X ke rumus fungsi. Ini yang pertama contohnya, suatu fungsi didefinisikan Fx memetakan ke 3x dikurangi 2 dengan X elemen, ini lambang elemen atau anggota, himpunan 1, 2, 3, 4. Tentukan ring fungsi atau hasilnya. Kita tulis pembahasannya, rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Untuk X tadi dikatakan sebagai domain. Ya, maka X 1. Maka menjadi 3X artinya 3 kali X dikurangi 2. Maka menjadi 3 kali 1, yaitu 3 dikurangi 2, maka menjadi 1. Selanjutnya X diganti 2, maka Fx sama dengan 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. 6 dikurangi 2, maka menjadi di sini adalah 4. Ya. Nah.
Maka F2 hasilnya adalah 4. Diisi oleh kalian nanti sambil mengikuti pembelajaran daring, bisa sambil melengkapi hasilnya. Kemudian F3 juga sama. Sehingga di sini menjadi 3X, artinya 3 kali X. Berarti 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 dikurangi 2, yaitu 7. Dan seterusnya. Sehingga ring fungsi F adalah, tadi berapa? Di sini 1, kemudian 6 dikurangi 2 adalah 4, kemudian 9 kurangi 2, 7, dan seterusnya. Diisi di sini ya oleh kalian. Kemudian yang kedua, diketahui fungsi G, yaitu memetakan X ke 8 dikurangi 2X. Tentukan bayangan atau peta dari 4. Yang B tentukan nilai G untuk X sama dengan negatif 7. Dan C tentukan nilai A sehingga GA sama dengan 2. Kita bahas bersama. Nanti titik-titiknya bisa dilengkapi oleh kalian. Kita perhatikan. Untuk rumus fungsinya GX sama dengan 8 dikurangi 2X. Maka yang A bayangan 4 oleh G, berarti X-nya diganti 4. Maka GA, tadi GX, X-nya diganti 4, sama dengan ini 8, kemudian dikurangi 2X. Berarti 2 kali X, X-nya 4. Maka 8 dikurangi 2 kali 4 kan ketemu 8, ditulis di sini. Maka menjadi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi G4 sama dengan 0. Kemudian yang B, nilai G untuk X sama dengan negatif 7. Berarti X-nya diganti dengan negatif 7. Maka menjadi G negatif 7 sama dengan 8 dikurangi 2 kali negatif 7. Ini maka menjadi 8 dikurangi 2 kali negatif 7, negatif 14. Sehingga menjadi 8, ini negatif kali negatif menjadi positif. Maka 8 ditambah 14 menjadi 22. Jadi G negatif 7 ketemunya 22. Sambil dilengkapi oleh kalian nanti. Kemudian yang C, GX sama dengan 8 dikurangi 2X. Ya, kita akan mencari nilai X-nya. X-nya diganti dengan A pada soal ini. Sama dengan 8 dikurangi 2A. Karena ini X, ini X. Kalau ini A, maka di sini juga A. Sehingga menjadi GA pada soal sama dengan 2. Maka di bawah GA ini diganti dengan 2. Sama dengan 8 dikurangi 2A. Kita akan mencari A, maka negatif 2A pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif 2A. Sehingga menjadi 8 dikurangi 2. Ini positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi 2A sama dengan 8 dikurangi 2. 8 dikurangi adalah 6. Sehingga kalau ditanyakan A sama dengan 6 dibagi 2. Jadi A ketemu 3. Ya, dilengkapi sendiri. Selanjutnya adalah menyusun tabel fungsi. Sebelum membuat grafik fungsi, maka buatlah tabel untuk memperoleh daerah hasil terlebih dahulu sehingga mempermudah proses menggambar grafik. Nomor kegiatan yang pertama, nomor 1, lengkapi tabel di bawah ini untuk menentukan ring fungsi fx sama dengan 4x dikurangi 3 dengan domain atau daerah asal yaitu himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kita buat tabelnya, itu di sini X, kemudian
X-nya adalah domain negatif 2 ini, negatif 2 ini, kemudian negatif 1 yang ini, kemudian 0, kemudian 2, 1, kemudian 2, dan 3. Jadi untuk X ini adalah domain atau daerah asal. Kemudian yang ke bawah adalah fungsinya, fungsi fx-nya, yaitu 4x yang ini 4x, kemudian yang ini adalah negatif 3. Sehingga diperoleh untuk yang pertama 4x, artinya 4 kali x. Berarti 4 kali negatif 2. X-nya karena negatif 2, maka 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Kemudian yang kedua, domain yang kedua, 4 kali negatif 1. 4 kali negatif 1, maka negatif 4. Yang ketiga, 4 kali 0, yaitu 0. 4 kali 1, 4. Kemudian 4 kali 2. 4 kali 2 yaitu 8. Maka selanjutnya di sini adalah 4 kali 3. Maka jawabannya adalah 4 kali 3 yaitu 12. Yang selanjutnya adalah negatif 3. Ini sama karena tidak ada variabel X-nya, maka di sini semuanya negatif 3. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Nih. Sini negatif 3 dikurang, mohon maaf, negatif 8 dikurangi 3. Maka sama saja dengan negatif 8 ditambah negatif 3. Jadi negatif 11. Yang di sini negatif 4 ditambah negatif 3, negatif 7. Yang ini 0 ditambah negatif 3, ketemunya negatif 3. Yang ini 4 ditambah negatif 3, ketemunya 1. Yang ini 8 ditambah negatif 3, ketemunya 5 dan seterusnya. Ya. Sehingga himpunan pasangan berurutannya, karena untuk membuat grafik, maka menjadi domainnya negatif 2, ringnya negatif 11, maka pasangannya, himpunan pasangan berurutannya adalah negatif 2, negatif 11. Yang ini domainnya negatif 1, ringnya negatif 7. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah negatif 1, negatif 7. Dan seterusnya. Dilengkapi sendiri. Kemudian untuk membuat grafik fungsi dalam koordinat kartesius, yang pertama, grafik fungsi adalah himpunan pasangan berurutan, yaitu himpunan X, Y, sedemikian sehingga X elemen dari domain dan Y adalah dari fungsi. Jadi X-nya adalah domain dan Y-nya adalah hasil atau fungsi atau ringnya. Keterhubungan yang teratur dari semua pasangan berurutan pada fungsi itu dinamakan grafik fungsi. Nah, karena keterbatasan waktu, maka untuk grafik fungsi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian grafik fungsi dari variabel bebas berderajat 1 atau fungsi linear berupa garis lurus. Sedangkan variabel bebas sederajat 2 atau fungsi kuadrat berupa parabola. Dan domain bilangan real, maka grafiknya berupa garis mulus. Dan untuk kegiatan di rumah, karena waktunya terbatas untuk daring, maka mohon maaf sekali lagi untuk grafik fungsi dalam koordinat kartesius, insya Allah suatu hari akan kita bahas bersama-sama. Untuk di rumah, diketahui fungsi F memetakan X ke 2X dikurangi 3 dengan domain. Fungsinya adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4. Buatlah tabel fungsi seperti yang ini. Jadi dibuat seperti ini tabelnya. Kemudian letakkan yang kedua adalah letakkan semua XY dari tabel pada koordinat kartesius.
Caranya adalah seperti pada materi sebelumnya pada bidang koordinat kartesius. Demikian untuk materi relasi dan fungsi pada pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan besok bisa bertemu kembali pada pertemuan pembelajaran matematika kelas 8. Demikian, segala kekurangan mohon maaf dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini dengan materi relasi dan fungsi dapat dimengerti oleh kalian dan mudah-mudahan pula ilmunya bermanfaat serta barokah buat kita semuanya. Mari akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.